Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa sahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya ABDS Arif Billah Jojok Suparjo. Saya sudah beberapa minggu ini tidak muncul karena banyak hal yang harus saya kerjakan, dan mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah lepas dari PSBB, namun tetap melakukan sesuai protokol kesehatan supaya kita aman. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang cinta. Kalau sudah berbicara masalah cinta, hati menjadi meluap-luap. Namun sebelumnya saya ingin memeriksa dulu hati Anda, sama-samalah dengan hati saya. Apakah Anda tidak mau memeriksa hati Anda? Kalau mau, mari katakan sejujurnya. Siapa yang dominan mengisi hati Anda? Makhluk atau Sang Pencipta makhluk? Saya paham bahwa setiap manusia, setiap makhluk, setiap hamba Allah, siapapun dia, betapapun kejamnya dia, di dalam hatinya telah Allah tambatkan perasaan cinta tersebut. Dan kalau seseorang sudah terjerat ke dalam perangkap cinta ini, ia akan merelakan segalanya demi yang dicintainya. Anda pasti pernah merasakan itu, pasti. Anda rela berkorban demi yang Anda cintai. Mengapa? Karena Anda takut mengecewakan orang yang Anda cintai. Anda mau melakukan apapun untuk yang Anda kasihi. Anda berkorban untuknya. Anda mau melakukan segala apapun demi kekasih Anda. Ada yang berpendapat karena cinta, logika seseorang menjadi rusak. Kepala ditaruh di kaki, kaki ditaruh di kepala. Ini perbudakan cinta bagi mereka yang berlebihan mencintai makhluk. Anda tentu pernah mendengar atau membaca sebuah kisah percintaan antara Laila dan Majnun. Ini sangat luar biasa. Saya akan nukil sedikit dari novel tersebut. Perpisahan Kais, asli dari Majnun itu namanya Kais, dengan Laila, menjauhkannya dengan semua yang dicintainya, dari sanak saudara serta teman-temannya. Jika Laila menangis secara sembunyi-sembunyi, Kais menangis secara terbuka, menunjukkan kepedihannya kepada dunia. Ia berjalan tanpa tujuan dari kedai ke kedai milik pedagang di pasar, tanpa berbicara kepada siapapun. Ia gerakan hatinya, ia gerakan tubuhnya hanya karena rasa sakit yang terpendam di hatinya, dan membuatnya lupa akan orang-orang yang di sekitarnya yang memandang dan menunjuk-nunjukkan jari ke arahnya. Dan pada saat berjalan tanpa tujuan dari kedai ke kedai, dari tenda ke tenda, ia menyanyikan lagu-lagu cinta sambil meneteskan air mata. Orang-orang yang berpapasan dengannya berteriak-teriak, "Ini dia si Majnun, si orang gila, hei Majnun," kata orang-orang di sekitarnya. Itulah nukilan kisah yang terdapat pada awal kisah cinta Laila dan Majnun yang diberi judul Mantra Sang Takdir oleh Nizami penulisnya. Kisah dalam judul tersebut diawali dengan untaian kata-kata indah dan inspiratif. Bait demi bait
sajak mengalir dari bibirnya. Ketika sajak itu terhenti, pesan-pesan mulai disampaikan. Ia memanggil angin timur untuk menyampaikan pesan kepada Laila. Jailah, luar biasa. Kais atau Majnun dijuluki seorang gila karena cintanya kepada Laila yang menggebu-gebu namun tidak kesampaian. Hatinya menderita karena cinta tak berujung pada ikatan tali kompromi. Teman-teman yang berbahagia, dari nukilan cerita tersebut memberi gambaran kepada kita, cinta yang berlebihan kepada makhluk akan berujung pada kerusakan akal manusia. Berbeda bila kita mencintai Allah, hati menjadi suci, jiwa tentram, muram pun menghilang. Ingatan kita tidak dapat lepas dari kerinduan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta terus mengembang, dan tatkala sampai pada puncaknya, kita dapat menikmati ekstasi berzikir dalam mengingatnya berjam-jam. Dan itu menimbulkan perasaan senang, gembira, riang, serta nikmat yang luar biasa. Seorang hamba yang jatuh cinta kepada Allah akan mendahulukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaannya adalah apabila Allah ridho pada apa yang ia lakukan. Semua perintahnya seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya ia lakukan dengan perasaan senang hingga ia dapat menikmati manisnya iman. Ibnu Anas bin Walid mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal apabila ia berada pada dirinya, ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, tidaklah ia mencintai seseorang melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, seseorang yang tidak mau kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang berbahagia, jadi tidak akan rugi jika kita mencintai Allah. Tetapi masalahnya tidak mudah untuk jatuh cinta kepada Allah. Karena apa? Karena Allah bukan sebuah sosok, bukan figur atau bentuk atau entitas yang memiliki sifat nyata. Bukan person yang memiliki kepribadian. Dalam tasawuf, Allah digambarkan sebuah silent power yang memiliki kekuatan kebaikan atau cinta. Paling jauh seperti dikatakan Haidar Bagir di dalam bukunya yang berjudul Semesta Cinta. Allah dirujuk sebagai nous, kecerdasan, sesuatu intelijensi, suatu daya pengatur logos. Teman-teman yang berbahagia, kalau seseorang mencintai Allah, segala perilaku dan perbuatannya semata-mata karena Allah. Mencintai karena Allah, mencintai pasangan hidupnya juga karena Allah, berbuat baik karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, dan meninggalkan sesuatu perbuatan juga karena Allah. Ketika seseorang hamba sampai pada titik ini, Allah akan ridho kepadanya. Allah cinta kepadanya, bahkan Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencintainya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengungkapkan kepada penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, cintailah pula dia oleh kalian. Maka penghuni langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh semua makhluk Allah di muka bumi ini. Mengapa cinta kepada Allah tidak pernah menyengsarakan makhluk yang mencintainya? Karena Allah merupakan zat yang memiliki kebenaran mutlak, kebaikan mutlak, keindahan mutlak yang tidak pernah pilih kasih, tidak pernah semena-mena menempatkan semua karunia-Nya. Bahkan Allah akan membalas
melebihi kadar kecintaan hambanya kepadanya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku selalu bersamanya ketika dia mengingatku. Apabila dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Apabila dia mengingatku dalam suatu jamaah manusia, maka aku pun akan mengingatnya dalam suatu kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepak. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Teman-teman yang berbahagia, hadis tersebut membuktikan bahwa Allah lebih mencintai kita. Itu menandakan bahwa Allah benar-benar mencintai hambanya. Jika kita belum dapat merasakan cintanya, itu tandanya bahwa kita atau jiwa kita masih kotor. Makhluk selain Allah masih gentayangan dalam hati kita, menghijab, kemudian menjadi tirai penyekat ruangan antara kita dengannya. Untuk menyikapkan hijab tersebut, putarlah haluan kita dari arah mencintai makhluk ke arah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semua kepada Allah, bangun kedekatan dengannya, curhatlah kepadanya tentang segala persoalan hidup Anda. Dialah yang berkuasa memberi ketenangan dalam jiwa Anda dan menunjukkan Anda ke jalan yang benar. Teman-teman yang berbahagia, kalau sudah Anda lakukan itu, Allah pasti menyambut kita dengan kasih sayang. Kesenangan, kebahagiaan hidup akan diperoleh karena kita mencintainya. Bila Anda merasakan kedekatan dengannya, itulah hidayah Allah. Hidayah Allah telah melumuri Anda. Jangan sia-siakan kesempatan itu untuk terus mendekatinya. Allah itu dekat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 disebutkan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah lebih dekat dari urat leher seperti dalam surat Kahf ayat 16 disebutkan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jika kita masih merasa jauh karena kurang paham, banyak dosa, jengkel, menghadapi kehidupan, sakit hati, segeralah luluhkan perasaan itu dengan mengingatnya. Dia akan segera memperbaiki semua hati yang retak, membantu yang lemah, membalut jiwa-jiwa yang luka dengan rahmatnya. Inilah sebuah aksioma dalam kehidupan yang tidak pernah bisa kita peroleh dari manusia. Dia akan berlari menyambut makhluknya, manakala makhluknya berjalan kepadanya. Satu langkah kecil mendekatinya, bila yakin bahwa Allah akan menyambut langkah itu dengan berlari kepada kita, insya Allah kita akan selamat dari selain mencintai Allah dan Rasul-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.